Jakarta adalah kota wisata. Banyak turis dari mancanegara berkunjung untuk mencicipi makanan khas Nusantara. Membeli buah tangan yang unik untuk dibawa sebagai oleh-oleh untuk keluarga maupun kerabatnya. Di balik semua itu, ada yang mewujudkannya, yaitu para pebisnis UMKM. Ngomong-ngomong soal UMKM, sudah pada tahu belum sih kepanjangan dari UMKM? Masnya siapa? Mbaknya siapa? An. Mbaknya? Tidak. Oke. Ini berdua lagi jalan-jalan atau dari mana gitu? Jalan-jalan. Aslinya mana? Bekasi. Oh, Bekasi. Emang mau main ke sini gitu ya? Oke deh. Mbak, saya mau tanya. Itu aja. Mbak pernah dengar kata UMKM? Masnya? Belum? Banyak? Pernah. Pernah. Apa nih? UMKM itu apa sih, Mas? Kalau kepanjangan sih kurang tahu, biasanya itu buat masyarakat yang kurang mampu gitu. Itu UMKM gitu doang tahu. Kalau menurut Mbaknya? Mbaknya nggak tahu nih? Nggak tahu. Kira-kira aja. Apa ya? Nggak tahu. Ya, Pak namanya siapa? Nama saya Bima. Pak, pernah dengar kata UMKM nggak, Pak? UMKM. Ini baru saya dengar ya. Pernah. Nah, menurut Bapak UMKM itu apa sih? Ya, kayak usaha kecil dari rakyat. Ya, sifatnya apa ya? Sifatnya apa, Pak? Itu usaha gitu. Oh gitu. Ya. Itu aja, Pak? Iya. Yakin? Ya. Oke. Makasih ya, Pak. Iya. Pak Bima. Arda, Arda. Masnya asli Jogja? bukan nggak? Mana? Sulawesi. Oh, oke. Pernah dengar kata UMKM nggak? Pernah? Nah, apa itu? Itu kakak cakap. Siap! Nggak tahu kak, kan belum pernah. Oh, emang harus pernah dengerin? Ya lah, kan Oh, kita iya. juga belum tahu. Oh ya sudah deh. Tapi kira-kira apa sih UMKM atau UKM deh? UKM. Jadi apa itu UMKM? UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha berskala mikro yang telah terklasifikasi dalam berbagai bentuk usaha seperti industri kuliner, digital, agribisnis, dan lain sebagainya yang mempunyai peran penting dalam membangun perekonomian Indonesia. UMKM ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dibedakan berdasarkan aset dan omsetnya. Pertama, usaha mikro adalah usaha yang asetnya kurang dari 50 juta dan omsetnya kurang dari 300 juta rupiah. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil mempunyai aset yang lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro, yaitu mempunyai aset antara 50 sampai dengan 500 juta rupiah dan omset 300 juta sampai dengan angka 2,5 miliar. Yang terakhir adalah usaha menengah. Usaha menengah mempunyai aset yang paling besar daripada mikro dan kecil, yaitu aset 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah dengan omset 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Bagian UMKM pun sangat beragam, mulai dari berjualan di pasar, pedagang keliling kaki lima, maupun usaha-usaha kecil di rumahan. Semuanya termasuk dalam golongan UMKM ini. Lalu bagaimana cara kita membedakannya? Yaitu dengan cara mengandalkan patokan aset dan omset yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis UMKM. Yang pertama ada kuliner. Usaha kuliner dengan omset dan modal tertentu yang sesuai dengan ditetapkan oleh undang-undang dapat dikategorikan sebagai UMKM. Usaha kuliner merupakan usaha yang tidak akan pernah hilang karena makanan adalah kebutuhan pokok kita dalam sehari-hari, dan dalam menjalankan usaha kuliner ini yang dapat dilakukan adalah dengan mampu menciptakan kualitas rasa, pelayanan, hingga strategi pemasaran maupun lokasi. Contohnya seperti jualan cemilan, membuat restoran kecil atau rumah makan, toko kue, warung makan, catering, dan sebagainya. Kedua, ada digital. Digital adalah sesuatu baik grafis, teks, angka, maupun objek lain yang dideskripsikan atau tersedia dalam bentuk numerik. UMKM ini bergerak pada ranah internet. Pada masa berkembang teknologi informasi yang pesat saat ini, upaya transformasi pada bentuk digital merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM untuk beradaptasi dan bertahan di masa saat ini. Contohnya seperti
jual beli followers, desain website, pembuatan website, domain website, dan sebagainya. Yang ketiga, ada agribisnis. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukung, baik di sektor hulu maupun hilir. Usaha ini merupakan usaha dengan modal kecil namun bisa meraup keuntungan yang cukup besar. Untuk menjalankan jenis UMKM ini, kamu bisa memulai dengan membeli bibit sayur ataupun buah yang bisa dipanen dan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang besar. Contohnya seperti bergerak pada sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, maupun kehutanan, dan berperan penting sebagai penyedia pangan bagi negara Indonesia. Nah, mengenai jenis UMKM, sebenarnya masih banyak loh UMKM di bidang lain yang dapat kita tekuni, asal kita terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas, maka usaha UMKM yang dijalankan bisa berkembang dalam skala yang lebih besar dan lebih berkontribusi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Skala UMKM. Skala UMKM terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah usaha perseorangan secara ekonomi, skala paling kecil dengan kriteria seperti memiliki modal atau aset bersih kurang dari 50 juta, dan omset penjualan per tahunnya mencapai sekitar kurang dari 300 juta, dan bersifat informal dan juga tradisional. Contoh usaha mikro seperti pedagang kaki lima, warung kecil-kecilan, peternak hewan seperti peternak ayam dan lele, nelayan, pembudidaya, usaha industri seperti industri makanan dan kerajinan mebel, usaha jasa pelayanan seperti konveksi, salon kecantikan, bengkel, ojek, dan sebagainya. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan usaha ini dimiliki oleh individu ataupun kelompok dengan kriteria memiliki modal usaha ataupun aset bersih sekitar 50-500 juta dengan penghasilan penjualan per tahunnya berkisar 300 juta sampai 2,5 miliar. Yang menjadi contoh usaha kecil antara lain seperti koperasi, minimarket, laundry, restoran, toko pakaian, apotik, tos serba, dan sebagainya. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang menjadi bagian dari usaha kecil ataupun usaha besar dengan kriteria aset bersih atau modal berkisar 500 juta sampai 10 miliar dan omset penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 30 miliar. Yang menjadi contoh usaha menengah antara lain seperti industri makanan, industri logam, dan juga industri elektronik. Selain itu, usaha pertambangan dan usaha ekspor-impor juga merupakan contoh dari usaha menengah. Undang-Undang Cipta Kerja diklaim bisa membantu pertumbuhan UMKM. Pertanyaannya, apa sih peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama, sebagai sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. UMKM bahkan menjangkau daerah yang pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. Yang kedua, sebagai sarana mengentaskan kemiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi. Yang ketiga, sebagai sarana pemasukan devisa bagi negara. Sejatinya UMKM sumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri. Peran UMKM sendiri terdiri atas yang pertama, perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, pembentukan produk domestik bruto atau kita singkat PDB.
Yang ketiga, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Berikut adalah beberapa hal yang membuktikan bahwa UMKM di Indonesia itu tangguh. Yang pertama, saat ini ada 62 juta unit UMKM di Indonesia. Yang kedua, sekitar 116 juta orang yang dipekerjakan di sana, yaitu 80% dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Yang ketiga, UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB Indonesia. Dan yang terakhir, UMKM Indonesia telah merambah pasar luar negeri. Semenjak COVID-19 melanda, banyak sekali usaha-usaha yang terkena dampaknya. Berikut beberapa contoh dari beberapa sektor bisnis. Kuliner. Dampak dari COVID-19 dalam sektor kuliner adalah berkurangnya omset karena kebanyakan masyarakat sekarang memasak makanan sendiri dengan alasan kebersihannya lebih terjamin dibandingkan beli makanan dari luar. Fashion. Dampak dari COVID-19 dalam sektor fashion adalah toko baju di kios-kios hingga mal kebanyakan tutup dikarenakan sepinya pengunjung, lalu mengakibatkan bangkrut dikarenakan tidak mampu membayar sewa dan karyawan. Untuk contoh dampak COVID-19 masih sangat banyak sekali, dan bukan hanya berdampak pada UMKM saja, baik perusahaan besar dan lain-lain pun terkena dampak dari COVID tersebut. Lalu, apa upaya pemerintah dalam memulihkan sektor UMKM di tengah COVID-19 ini? 1. Memberi penempatan dana berbunga murah pada perbankan dengan harapan membantu bank tersebut dalam rangka restrukturisasi dan menurunkan kredit baru kepada para pelaku usaha UMKM. Yang kedua, memberikan program subsidi bunga untuk pinjaman kredit usaha rakyat untuk para pebisnis UMKM. Di dalam situasi yang susah ini, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan subsidi bunga bagi UMKM untuk membayar cicilannya. Yang ketiga, pemerintah memberikan bentuk kontribusi bantuan pemerintah dengan peluncuran bantuan presiden produktif untuk UMKM, di mana masing-masing UMKM diberikan bantuan senilai 2,4 juta rupiah. Tunggu apa lagi untuk memulai usaha? Yuk, kita mulai!